Selamat pagi Bapak Ibu, kembali kita akan bersama-sama membawakan doa kremasi atau perabuan jasad samani almarhum Bapak Andoko Kurniawan. Dengan selalu kita iringi doa semoga proses kremasi atau perabuan akan berjalan lancar. Unsur-unsur jasmani pembentuk beliau akan kembali dengan mudah ke asalnya, unsur tanah, unsur air maupun unsur-unsur yang lain. Dan juga kita bawakan doa apabila saat ini arwah belum menempati alam surga bahagia, belum tenang, damai dan bahagia sesuai dengan harapan keluarga dan harapan kita semua. Bantuan dari doa-doa yang akan kita berikan akan mampu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia, dan dukungan moral kepada keluarga yang ditinggalkan semoga segera merelakan mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita berdiri. Kita memberi hormat dengan menundukkan setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Silakan duduk kembali, buku puja baktinya dibuka halaman 3. Marilah kita memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa para suci. Semoga senantiasa memberikan berkah pelindungannya untuk almarhum Bapak Andoko Kurniawan. Kita baca bersama-sama pujian pandana masing-masing 3 kali. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan bebas dari lingkaran penderitaan, semoga marilah kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan Tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Dibuka halaman 28, 30 dan 32. Kita ulang nasihat Sang Buddha, wejangan Sang Buddha ditujukan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga bisa menerima kematian dari salah satu anggota keluarga ini. Kematian adalah proses alami yang setiap makhluk hidup yang pernah lahir pasti akan mengalami kematian. Halaman 28, sutta atau khotbah tentang luka penderitaan karena ditinggal kematian. Kita baca bersama-sama. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati setelah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh
Semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. 30. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya. Ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri, memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini, tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Peratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Tak lupa kita doakan keluarga yang ditinggalkan semoga bebas dari kesulitan, kemalangan, dan bebas dari mimpi-mimpi yang buruk. Syair kebahagiaan untuk sanak keluarga kita baca bersama 32. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, tanpa kecuali almarhum Bapak Andoko Kurniawan pun saat ini telah tiada. Semoga beliau segera melepaskan dari segala bentuk kemelekatan yang di dunia ini, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam-alam yang lain sesuai dengan kebajikan-kebajikan yang pernah ditanamnya semasa hidupnya. Kita renungkan anicca wata sangkara, segala sesuatu yang terbentuk jasmani kita tidak kekal adanya. Anicca wata sangkara upadawa ya
upacitwa nirojanti desangupa samosuko sabesata marantija maring suja maring sare tatewaha marisami natime tasasayong. Bukunya ditutup, masih di bawah. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali nasihat Sang Buddha, wejangan Sang Buddha yang terkait dengan kematian untuk memberikan kekuatan mental bagi keluarga yang ditinggalkan, tibalah saatnya keluarga almarhum, khususnya putra dan putrinya, akan diingatkan kembali tentang pengorbanan, tentang kasih sayang yang pernah diberikan seorang ayah, seorang bapak untuk anak-anaknya. Dengan selalu mengenang jasa dan pengorbanan orang tua, sekalipun orang tua saat ini telah tiada, semoga dalam benak masing-masing putra-putrinya tetap akan memelihara jasa baik dan mengenang pengorbanan orang tua ini dengan selalu menjaga nama baik keluarga. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang orang tua untuk anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya. Dan air mata berderai jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta orang tua pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabbi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi. Selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Baru saja kita bersama-sama mendengarkan tentang pengorbanan dari seorang tua untuk anak-anaknya. Tidak ada orang tua yang
mengabaikan tanggung jawab sebagai orang tua untuk mendidik membesarkan anak hingga sampai seperti saat ini. Kehidupannya sepenuhnya tercurah untuk kepentingan anaknya, bagaimana anak bisa bahagia setelah dewasa, bahkan ketika seorang ayah berumur 80 tahun pun secara finansial sudah mandiri pun tidak lepas dari pemikiran dari orang tuanya untuk selalu berbahagia anaknya. Sebagai timbal balik, sebagai gambarannya, karena kita telah menerima pengorbanan dari orang tua, kebajikan dari orang tua secara tradisi, tadi ya kita lihat ada rumah-rumahan. Itu akan dikirim atas nama keluarga untuk dikirim untuk arwah beliau. Itu adalah pola pikir anak yang berbakti. Pola pikir anak yang berbakti selalu memikirkan nasib orang tuanya di alam sana. Maka agar orang tuanya di alam sana tidak keleleran, masih mempunyai tempat tinggal yang layak, ya, itu pun dikirimi, yaitu dengan dikirimi rumah-rumahan sebagai simbol perhatian yang hidup kepada yang telah meninggal. Agar di alam sana orang tua kita di saat bepergian mempunyai sarana transportasi, dikirimi mobil, dikirimi pesawat, becak dan lain sebagainya. Agar orang tua di sana tidak kepayahan, tidak kecapean, dikirimi pembantu. Agar orang tua di sana memiliki uang, ya dikirimi uang-uangan. Itulah pola pikir anak yang berbakti kepada orang yang telah tiada. Menjadi kenyataan atau tidak, orang tua kita akan menempati rumah yang kita kirimi, atau setelah kelahiran memiliki rumah yang mewah atau megah. Tentunya tergantung dari beberapa faktor. Faktor yang utama adalah timbunan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa kehidupan ini. Dan juga agar orang tua di alam sana tidak kekurangan makan, maka ada persembahan-persembahan makanan-makanan. Itu sebagai bentuk simbol perhatian yang hidup kepada yang telah meninggal. Arwah dengan selalu disimpatiki yang hidup, yakinlah akan membawa kebahagiaan bagi arwah. Arwah yang selalu disimpatiki akan mengkondisikan perasaan bahagia. Perasaan bahagia yang dimiliki arwah itulah yang akan mendorongnya dan mendukungnya untuk memiliki alam bahagia. Semoga dengan rasa bakti yang tinggi, keluarga, baik melalui sarana maupun tidak, benar-benar apa yang menjadi harapan keluarga setelah meninggal ini almarhum menempati alam surga bahagia, bebas dari penderitaan, benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga besar yang ditinggalkan segera mungkin melepaskan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang keluar terang dan lapang, dan keluarga yang ditinggalkan segera merelakananmu. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bersama-sama dengan penuh bakti, penuh hormat, kita akan memberi penghormatan kepada beliau dengan menaburkan bunga sebagai simbol rasa simpati kepada beliau dan juga sebagai simbol ketidakkekalan. Kita berdiri, silahkan nanti keluarga dan yang hadir di ruangan ini untuk memberikan penghormatan dengan menabur bunga. Ya. Silahkan kanan kiri. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Kanan kiri. Namo bunganya secukupnya karena masih banyak yang di belakang. Namo Amitabha. Namo Amitabha.
Amitabha. Namo 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 Amitabha. Silakan berdiri. Marilah kita memberikan penghormatan terakhir untuk almarhum Bapak Andoko Kurniawan dengan menundukkan setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya.